Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, oma dan opa, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita agar segala persoalan permusuhan yang terjadi di atas bumi ini adalah karena nafsu serakah manusia ingin menguasai segala sesuatu, ingin memiliki barang atau ingin memiliki segala sesuatu melebihi orang lain dan kemudian membuat mereka mengambil apa yang menjadi bukan milik atau hak mereka. Itu adalah akar dari segala persoalan di atas muka bumi ini. Oleh karena itu Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita supaya hal itu tidak menguasai hati, pikiran, perkataan dan tindakan kita. Maka kita harus selalu berjuang untuk menjadi sahabat Allah, bersyukur kepada Allah dan mengandalkan Tuhan, maka rasa iri dan cemburu, rasa atau sikap serakah tidak akan mendominasi pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Oleh sebab itu, kita harus bersikap seperti seorang anak kecil yang selalu mengandalkan orang tuanya. Maka kita harus selalu mengandalkan Tuhan, membiarkan Tuhan menuntun kita, membentuk hati kita menjadi hati yang senantiasa tahu bersyukur. Dengan demikian ketika rasa syukur selalu menguasai hati, pikiran dan perasaan kita, maka kita tidak mudah untuk menjadi pribadi yang bersikap serakah, cemburu dan iri terhadap orang lain.